kami berharap sekali mudah-mudahan para pemudik yang akan mudik ke kampung halaman bisa melakukan mudik dengan lancar, dengan aman, dengan selamat, bisa bertemu dengan keluarga di rumah, bisa bertemu dengan haditulan di rumah, semakin bisa mengokohkan persaudaraan, semakin bisa mengokohkan tali ukhuwah di antara saudara-saudara di rumah dan juga masyarakat di kampung. Menjelang akhir Ramadan dan menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1445 H. DPD PKS Sukoharjo Bidang Kepanduan kembali membuka posko mudik Lebaran I445 H. Acara peresmian dan pembukaan posko mudik Lebaran berlangsung di kantor DPD PKS Sukoharjo di Sidorejo, Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jumat, tanggal 5 April tahun 2024 kemarin sore. Dalam naungan Ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kami mohon maaf berdiri di depan pemakaman itu yang kami hormati datang atas kegiatannya dan kepada teman-teman semuanya dan terima kasih atas kegiatannya. Yang pertama, maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Sukoharjo yang kami hormati Ketua Bidang Kepanduan Bapak Windarto beserta seluruh jajaran dan juga petugas dari Posko Mudik Lebaran PKS 2024. Yang kami hormati Ketua Bidang Humas Pak Sahid Pratomo SSI dan juga rekan-rekan media. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, berkumpul di Posko Mudik Lebaran PKS tahun 2024 1445 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini tentunya kita tak lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga besar PKS Kabupaten Sukoharjo yang sudah berjibaku untuk di pemilu 2024. Alhamdulillah PKS Kabupaten Sukoharjo menempatkan 5 orang wakil dari masing-masing dapil 1 orang. Dapil yang pertama adalah Pak Widoyo, dapil yang kedua adalah Pak Sigit Budi Raharjo SSI, dapil 3 adalah Pak Tito Setionugroho ST, dapil 4 Ibu Siti Haja Siti Zakiatun Hikmah SE, dan dapil 5 Ibu Haja Sumiati SE. Alhamdulillah perolehan suara PKS tahun 2024 ini meningkat dari 45.000 menjadi 50.094 suara, dan ini merupakan sebuah lompatan yang sungguh luar biasa walaupun memang kita belum menambah kursi. Tetapi secara umum PKS di Indonesia ini alhamdulillah kita di DPR RI mengalami pertambahan kursi dari tahun 2019 yaitu 50 kursi menjadi 53 kursi. Di tahun
2019 PKS mendapatkan suara 11.493.663, 8,21%. Tahun 2024 ini naik menjadi 12.781.353 menjadi 8,42%. PKS untuk di DPR provinsi kita naik suaranya se-Indonesia dari 193 kursi menjadi 212 kursi. Jadi naik luar biasa ini. Untuk perolehan di DPRD Kabupaten dari 77 kursi, jadi kita naik 77 kursi dari 1.243 menjadi 1.320 kursi. Bapak yang kami hormati, posko mudik lebaran ini adalah acara yang diselenggarakan oleh DPD PKS Kabupaten Sidoarjo serentak seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari program yang merupakan program setiap tahun, dan ini temanya kita mengambil tema berterima kasih pada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Sidoarjo yang telah mau dan memilih PKS sehingga PKS tambah suaranya. Yang kedua, bahwa mudik lebaran ini adalah merupakan sebuah tradisi yang sungguh sangat luar biasa, turun-temurun dari nenek moyang, sehingga ada 193,6 juta ya, yang mudik antar kota, antar provinsi menggunakan seluruh moda, baik itu moda darat yaitu bis maupun kereta, mobil maupun sepeda motor, moda udara pesawat terbang, dan moda laut yaitu menggunakan kapal. Ini merupakan sebuah momentum yang setiap tahun berjalan di Indonesia, dan ini patut kita atungi jempol karena Indonesia merupakan masyarakat yang suka bersilaturahim, suka pulang ke rumah orang tua untuk melakukan temu kangen pada orang tua dan sungkeman. Sehingga posko mudik lebaran PKS ini merupakan acara yang kita lakukan untuk menyambut ya mudik bagi mereka-mereka yang berada di luar kota yang capek. Maka kita siapkan posko mudik dengan fasilitas 8 fasilitas. Yang pertama, tempat istirahat yang tenang. Yang kedua, ada tempat sholatnya, toilet, charging HP yang gratis, dan juga parkir yang luas, dan juga nanti ada makanan gratis atau minuman gratis, info-info PKS, dan juga untuk ibu hamil dan juga menyusui. Artinya apa? PKS ini tetap berkhidmat untuk masyarakat, tidak hanya waktu pemilu saja, tetapi di luar pemilu kita adalah partai dakwah, partai yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu program dari posko mudik PKS itu adalah donor darah yang akan dilaksanakan nanti malam, dan ini adalah kerjasama kita dengan PMI. Insya Allah ini adalah kegiatan-kegiatan kemanusiaan kita yang dipelopori oleh bidang kepanduan untuk masyarakat seluruhnya, dan ini adalah aktivitas yang tentunya harus kita tingkatkan setiap tahun demi tahun. Sehingga pada kesempatan kali ini seluruh personil posko lebaran yang kita maksimalkan untuk bisa ya tersenyum, bisa menyambut orang-orang yang mudik dari luar kota sampai ke Sidoarjo, sehingga nanti selamat sampai tujuan. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngepalkan tangan, ngepalkan tangan. Posko mudik PKS Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan acara di kesempatan sore hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang kami hormati, saya atas nama Ketua DPD PKS Sidoarjo mengucapkan banyak terima kasih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita di tahun 2024 ini
kita bisa membuka kembali, mengatakan kembali posko mudik PKS Kabupaten Sukoharjo. Dan sebagaimana kita ketahui, dan ini juga merupakan arahan dari DPP, bahwasanya posko mudik ini didirikan dalam rangka untuk memberikan fasilitasi sebagai bentuk visi dan misi PKS untuk senantiasa melayani masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Tito terkait dengan bahwasannya setiap tahun sekali masyarakat Indonesia yang ini menjadi tradisi yang turun-temurun selalu mengadakan mudik untuk bertemu, bersilaturahmi, merekatkan tali persaudaraan di antara handitolan keluarga masing-masing. Dan kami dari PKS di kesempatan kali ini ikut memberikan bantuan melayani para pemudik yang barangkali pada saat ini sangat luar biasa ini ya, sangat luar biasa. Saya sendiri tadi berangkat dari rumah, ini perjalanan cukup macet juga ya, cukup macet ya, luar biasa. Animo masyarakat untuk memeriahkan dan juga mudik ya di kesempatan tahun ini sungguh luar biasa. Nah, kami terus terang dari PKS senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, dan kami berpesan kepada teman-teman yang menjaga, yang bertugas di posko mudik untuk senantiasa menampilkan akhlak yang baik, senyum, ya, sopan, santun, dan juga care, gitu ya, komunikatif dengan para pemudik yang barangkali nanti akan beristirahat untuk mampir di tempat kita ini. Dan berikanlah pelayanan yang terbaik ini sebagai bentuk dari visi misi PKS yang senantiasa untuk melayani masyarakat. Dan saya sudah sampaikan bahwa ini juga sebagai bentuk terima kasih kami dari PKS yang di pemilu 2024 para masyarakat telah memilih kami, memilih PKS, telah mendukung PKS. Ini sebagai bentuk terima kasih kami, diantaranya dengan kita senantiasa semakin meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, di tempat ini pula sedikit untuk mengantarkan kita berbuka di sore hari ini, sedikit kami akan memberikan tausiah terkait motivasi kepada kita semuanya untuk kita senantiasa berbuat baik, ya. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Jadi jangan pernah bosan untuk berbuat baik, karena sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Yakinlah bahwa apa yang kita berikan, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu pasti akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu kita pegang, dan ini sama persis sesuai dengan visi dan misi PKS untuk senantiasa melayani. Kita memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk umat ini kepada orang lain, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Berikanlah yang terbaik. Mungkin kita akan merasa lelah dalam memberikan kebaikan, dan ini manusiawi. Jadi kelelahan dalam kebaikan itu sesuatu yang mungkin kita rasakan manusiawi. Tetapi yakinlah, di balik kelelahan yang kita rasakan dalam memberikan kebaikan kepada orang lain itu, pasti Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Inilah hal yang perlu kita yakini sebagai kader PKS, sebagai orang yang senantiasa dididik untuk senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Salah satu agenda posko mudik kali ini, insya Allah nanti di hari ini pula nanti kita adakan agenda donor darah, pelayan kita untuk donor darah. Ini sebagai wujud kepedulian kita pada orang lain. Kita tidak tahu siapa yang akan kita donor, kita akan beri bantuan. Insya Allah
semuanya kita landasi dengan keikhlasan. Maka dari itu, insya Allah nanti di saat ini pula dan setelah tarawih, pada tarawih kita akan mengadakan donor darah bekerja sama dengan PMI Kabupaten Sukoharjo. Alhamdulillah nanti akan kita langsungkan. Dan sekali lagi kami mengingatkan kepada kita semuanya, marilah apa yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita lakukan, senantiasa kita landasi hanya dengan niat ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharapkan imbalan dari orang lain. Kalau kita mengharapkan imbalan dari orang lain, sungguh kita akan kecewa. Tetapi kalau kita mengharapkan pahala dari orang lain, kebahagiaanlah yang akan kita peroleh. Kelelahan apapun yang kita rasakan, insya Allah akan membahagiakan kita. Inilah hal yang perlu kita canangkan, kita jadikan acuan dalam diri kita, sehingga manakala kita berbuat baik, kita tidak akan pernah ragu-ragu. Kita akan tidak pernah ragu-ragu. Kegiatan-kegiatan, akidah-akidah yang menuju kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain, sangat mengharapkan imbalan dari siapapun. Kita hanya mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal yang perlu kita jadikan perenungan kita semuanya, sehingga kita melandasi setiap amal kita dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di saat ini di 10 hari yang terakhir di akhir bulan Ramadan, tentu kita juga memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena justru di akhir bulan Ramadan kita puncak keutamaan dari bulan Ramadan. Puncak keutamaan dari bulan Ramadan adalah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka maksimalkanlah kita dalam melakukan amal kebaikan. Maksimalkanlah kita dalam melakukan amal ibadah di 10 hari di bulan Ramadan. Termasuk kita memberikan, menyederhanakan darah-darah kita untuk orang lain yang membutuhkan. Ini adalah bagian dari amal soleh yang tentu harus kita landasi dengan yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga berpesan atas nama Ketua PPD PKS Kabupaten Sukoharjo, berpesan kepada seluruh keluarga besar PKS, seluruh kader PKS, tetap jaga soliditas, tetap jaga kebersamaan. Jangan sampai di antara kita ada hal-hal yang kurang enak. Artinya kebersamaan, gotong royong, kerjasama ini harus senantiasa kita wujudkan. Karena dengan inilah semua pekerjaan, semua aktivitas yang kita lakukan akan terasa umum. Tetapi kalau sudah tidak ada sinkron di antara satu dengan yang lainnya, insya Allah nanti juga tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Maka dari itu saya yakin kita dalam suatu wadah PKS, insya Allah kita punya slogan untuk senantiasa siap siaga menyambut seruan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan yang terbaik untuk umat dan masyarakat yang kita cintai. Demikian saya kira beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan sore hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dengan pertemuan ini semakin mengokohkan visi-visi dan jati diri PKS Kabupaten Sukoharjo. Apalagi di saat ini kita juga sedang setelah hajatan pemilu kemarin, ya 2024 kemarin, saat-saat ini kita juga sedang menyongsong pelaksanaan pilkada di 2024. Dan kita PKS senantiasa siap untuk menyongsong dan siap untuk memenangkan hajatan daerah kita di pilkada 2024. Insya Allah saat-saat ini kita sedang mempersiapkan diri, sedang melakukan komunikasi, sedang melakukan konsolidasi dengan internal dan juga eksternal untuk melahirkan kepemimpinan di Kabupaten Sukoharjo yang betul-betul bisa merangkul,
bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Dan kita semuanya sebagai kader PKS harus siap untuk berjuang, harus siap untuk memenangkan calon yang nanti didukung oleh PKS. Siap semuanya? Ya, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pemilu 2024 kemarin kita memperoleh hasil yang saya kira patut kita syukuri, gitu ya. Alhamdulillah dari masing-masing dapil kita mendapatkan satu kursi. Mudah-mudahan dengan hasil ini nanti sekali lagi bisa mengokohkan visi misi PKS dan bisa meningkatkan pelayanan PKS sebagaimana visi misi PKS yang kita usung. Demikian dari kami apa yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan setiap apa yang kita lakukan. Alhamdulillah PKS Kabupaten Sukoharjo di tahun ini kembali membuka posko mudik, yang posko mudik ini mudah-mudahan bisa memberikan fasilitasi kepada pemudik yang ingin mudik untuk bertemu dengan handetolan, dengan keluarga yang di kampung. Dan insya Allah kami dari PKS akan memberikan pelayanan yang maksimal. Agenda kegiatan posko mudik di kesempatan hari ini, malam hari ini, insya Allah akan kita lakukan dengan memberikan donor darah, gitu ya. Agenda donor darah bekerja sama dengan PMI Kabupaten Sukoharjo. Posko mudik ini kami dirikan juga dalam rangka kita memberikan ucapan dan apresiasi yang banyak kepada masyarakat terkait dengan telah kemarin memberikan pilihan kepada PKS di 2024. Semoga dengan dukungan, dengan pilihan masyarakat kepada PKS semakin bisa mengokohkan visi misi PKS untuk senantiasa bisa melayani masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Dan terkait dengan posko mudik ini, kami juga senantiasa sebagai bentuk kesiapan kami juga, ya, kesiapan kami juga untuk menghadapi hajatan politik di Kabupaten Sukoharjo, yaitu Pilkada di 2024. Insya Allah PKS siap untuk menyongsong dan mensukseskan memenangkan di Pilkada 2024. Oke, baik, fasilitas yang ada di posko diantaranya kami menyiapkan untuk tempat ibadah, ada musola, kemudian ada tempat parkir, kemudian kami juga menyiapkan iftar atau buka bersama juga, kemudian juga kami menyiapkan untuk tempat istirahat yang nyaman begitu, kemudian terkait dengan fasilitas changer dan lain sebagainya, dan juga fasilitas-fasilitas yang lain. Insya Allah senantiasa kami siapkan termasuk fasilitas untuk kesehatan dan lain sebagainya. Insya Allah kami persiapkan demi kenyamanan dan keamanan bagi pemudik semuanya. Ya, kami berharap sekali mudah-mudahan para pemudik yang akan mudik ke kampung halaman bisa melakukan mudik dengan lancar, dengan aman, dengan selamat, bisa bertemu dengan keluarga di rumah, bisa bertemu dengan handetolan di rumah, semakin bisa mengokohkan persaudaraan, semakin bisa mengokohkan tali ukhuwah di antara saudara-saudara di rumah dan juga masyarakat di kampung.